Hey, namaku Tristan dan ini adalah episode pertama XP Hunter. XP Hunter merupakan playlist khusus yang aku buat di channelku, di mana aku menjelaskan prosesku dalam berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang YouTuber. Melalui playlist ini harapannya aku bisa mengajak kalian bersamaku dalam perjalananku membuat konten di YouTube. Sekalian aku mengajak kalian ke dalam perjalananku menjadi pribadi yang lebih baik. So, langsung aja ke topik. Hari ini aku ingin cerita tentang pengalamanku menemukan jati diriku dan sekalian bagaimana aku mengembangkan sebuah self-awareness di masa SMA. Aku dapat inspirasi untuk buat seri ini sebenarnya berdasarkan video bulan lalu di mana aku berkata kepada kalian bahwa aku ingin mengajak kalian dalam perjalananku biar gak kayak YouTuber-YouTuber lain yang tiba-tiba ngasih tips tapi nggak tahu dari mana asalnya. Nah, aku pengen mengajak kalian sebagai bagian dariku, bagian dari channel ini biar kita berkembang bersama, biar kalian paham perspektifku, sudut pandangku mengenai beberapa masalah dan share gitu. So, kenapa aku jadiin ini topik pertama di seri ini? Karena menurutku menemukan jati diri dan membangun self awareness itu hal yang penting banget, dan karena itu aku pengen jadikan topik ini dasar dan fondasi untuk seri XP Hunter ini biar kalian punya dasar yang kuat dalam berkembang. Dan menurutku menemukan jati diri dan membangun self awareness itu merupakan hal yang paling penting buat aku, karena itu bakal membuat kalian punya mindset yang kuat dan kalian benar-benar memahami diri kalian. Self awareness juga sangat membantu kalian dalam mengendalikan emosi karena kalian udah benar-benar paham diri kalian, cara kerja pikiran kalian dan tubuh kalian. Jadi kalian bisa kayak marah tapi kalian jadi sadar kalau kalian marah dan kenapa kalian marah. Paling pentingnya itu kenapa. Kalian benar-benar memahami diri kalian, dan setelah mengetahui kenapa kalian marah, kalian bisa lebih bijaksana dalam memilih tindakan kalian, perkataan kalian, bahkan apa yang kalian pikirkan di otak. Terus self awareness juga membangun rasa bersyukur yang lebih tinggi karena kalian menjadi sadar betapa berharganya kehidupan kalian. Kalian benar-benar jadi sadar akan lingkungan kalian, orang-orang yang ada di dekat kalian, dan betapa beruntungnya kalian. Selain itu, kalian juga bakal lebih mengenal kelemahan dan kelebihan kalian sehingga kalian bisa lebih fokus ke dalam aspek-aspek kehidupan. Misalnya kalian punya kekurangan di bidang menulis, maka kalian akan lebih bijaksana dalam memilih pekerjaan. Siapa tahu kalian udah masuk ke pekerjaan yang banyak menulis, nah kalian menjadi sadar bahwa kalian sebenarnya tuh nggak begitu pandai, atau mungkin pandai tapi nggak benar-benar suka, nggak benar-benar enjoy menulis. Jadi kalian bisa membuat pilihan yang lebih sesuai untuk kalian berdasarkan kelebihan dan kelemahan kalian. Sekaligus kalian benar-benar bisa berlatih untuk mengurangi kekurangan kalian, karena banyak orang yang bilang kalian harus berlatih untuk mengurangi kekurangan kalian, tapi kalau kalian nggak punya self awareness, kalian bahkan nggak mengetahui kalau kalian punya kekurangan itu. Jadi setelah kalian punya self awareness, kalian benar-benar sadar, oh ini kekuranganku, oh ini kelebihanku, dan kalian benar-benar bisa berlatih untuk mengurangi kelemahan kalian dan memilih hal-hal yang sesuai dengan kelebihan kalian. Dan semua itu akan mengarah pada rasa percaya diri yang lebih tinggi, serta kalian bisa menghargai diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian bisa belajar mengatakan tidak saat kalian memang tidak suka, karena kalian tahu apa yang kalian tidak suka. Kalian bisa mengatakan iya pada hal yang benar-benar kalian sukai. Kalian udah bisa menghargai diri kalian sendiri dan udah nggak terpengaruhi perkataan orang di luar sana yang bersifat negatif dan lain-lain. So, aku udah jelasin kalian betapa pentingnya self awareness dan menemukan jati diri. Sekarang aku ingin bercerita kisahku, caraku, prosesku menemukan jati diriku dan sekalian membangun self awareness. Karena dulu waktu aku SD, aku dulu nggak sepede ini. Aku bahkan nggak mungkin berani untuk jadi model, berani untuk jadi anak cheers, berani untuk membuat channel YouTube ini, berani berbicara di depan kamera dan di depan umum. Dulu aku SD itu anak yang sering dibully karena aku dulu pindah-pindah, jadi aku nggak benar-benar punya kesempatan untuk berkembang secara sosial. Jadi aku susah berbicara dan aku juga blasteran, jadi memang agak susah untuk membiasakan diri dengan budaya lain dan hal sebagainya. Pokoknya sejak SD aku susah banget untuk bersosialisasi, berbicara, dan membangun harga diri. Aku benar-benar pecundang lah istilahnya, dan itu berlangsung sampai SMP. Di SMP pun aku walaupun gak separah SD, tapi aku tetap dibully dan mungkin dianggap kurang lah, karena aku emang belum membangun rasa percaya diri dan belum benar-benar mengenal diri. Dan itu menurutku wajar, semuanya ada prosesnya. Bagi kalian yang menonton ini dan hingga sekarang dibully, itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses dan itu bakal menjadi pelajaran yang paling berharga buat kalian. So, intinya SD sampai SMP aku benar-benar
bisa dianggap pecundang, kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Dan memang banyak alasan di belakang itu, dan aku yakin kalian juga pernah merasa seperti itu, dan kalian punya cerita kalian sendiri dan alasan kalian sendiri kenapa hingga sekarang atau mungkin dulu kurang pede dan belum menemukan jati diri sendiri. Aku benar-benar memulai proses penemuan jati diri dan mulai merasa pede dan menemukan self-awareness itu di kelas 11. Aku ingat persis. Jadi ini rada istimewanya menemukan self-awareness dan percaya diri itu, saking besar pengaruhnya, itu kerasa banget sampai aku bisa ingat kapan terjadinya, karena emang dampaknya gede banget. Tapi proses itu nggak sekedar datang gitu kelas 11 terus tiba-tiba aku jadi pede, enggak. Proses, semua itu proses, terjadi dalam proses, dan aku benar-benar memicu proses tersebut tuh kelas 11. Jadi kelas 11 itu ceritanya gini, aku kelas 11 tuh benar-benar pengen jadi orang yang lebih pede. Emang ada keinginan dalam diri sendiri. Aku udah capek dibully, aku udah mulai SMA aku pengen benar-benar jadi pria yang lebih baik, benar-benar ingin mengembangkan diri. Jadi yang pertama aku memanfaatkan fasilitas sekolah, dengan arti kata aku ikut semua ekstrakurikuler yang bisa aku lakuin. Aku keluar dari comfort zone-ku. Jadi aku benar-benar ikut semua ekstra yang bisa diikuti, dan itu sampai rapotku nggak cukup untuk isi nama ekstrakurikuler yang aku ikuti, karena aku benar-benar ikut semuanya, dari cheerleader, badminton, debat bahasa Inggris, pokoknya semuanya aku ikutin. Dan yang aku sebutin tadi, cheerleader sama debat bahasa Inggris, itu 2 ekstrakurikuler yang paling membantu aku. Yang pertama cheerleader itu waktu itu cowoknya cuma 1, dan aku gabung di situ cowoknya jadi 2 dan sisanya cewek semua. Dan itu benar-benar mengolah kepercayaan diriku, karena pastinya kamu cowok ikut cheerleader kan pasti dihujat, tapi aku jadi kebal di situ. Aku jadi kebal, terus aku jadi lebih pede ngajak obrol perempuan, lebih pede dalam bekerja sama dan berdiskusi, bahkan sampai-sampai aku jadi kapten di tim itu. Dan itu pengalaman yang berharga banget, karena pokoknya kalian kalau cowok di bangku SMA, coba deh kalian ikut cheerleader. Itu pengalaman yang mind blowing, karena kalian bisa belajar banyak banget hal. Pertama, cheerleader itu olahraga ekstrem, jadi memang berbahaya. Kalian harus punya rasa percaya yang tinggi terhadap kawan-kawan kalian dan tim kalian, karena itu benar-benar berbahaya banget, karena itu benar-benar lempar cewek di udara gitu. Terus yang kedua, karena mayoritas cewek, kalian jadi lebih mudah berkomunikasi dengan cewek gitulah, dan kalian juga lebih memahami sudut pandang seorang cewek. Pokoknya kalian bisa mempelajari cara kerja cewek, dan itu memang rada abstrak tapi kayak menarik banget. Kadang kayak konyol gitu, kayak oh ternyata cewek kayak emang sombong gitu, tapi kalau udah kenal mereka emang kayak gitu, kayak gila. Mereka sebenarnya nggak terlalu beda dengan cowok. Ya pokoknya menarik banget untuk ikut cheerleader. Dan kalian juga obviously karena itu sebuah tim, jadi kalian harus bisa, jadi kalian bakal belajar cara bekerja dalam sebuah tim, berkomunikasi dan hal-hal lain. Pokoknya menarik banget cheerleader. Terus yang kedua itu debat bahasa Inggris itu benar-benar membantu aku dalam bidang self-awareness, dimana aku mempelajari banyak topik, karena debat itu benar-benar mempelajari berbagai topik dan berbagai sudut pandang, dan bahkan kadang kamu harus mengambil sudut pandang yang sebenarnya kamu nggak sukai, tapi kamu harus benar-benar mencari poin plus dari sudut pandang yang kamu nggak sukai. Dan itu juga tim, jadi kamu harus juga bisa bekerja dalam tim dan menemukan argumen, informasi. Jadi nggak sekedar berkata-kata, tapi benar-benar memahami fakta yang ada di balik kata. Dan kadang-kadang yang kita percayai, kita udah tahu, sebenarnya kita nggak tahu, dan itu menarik banget dalam membentuk sudut pandang yang kuat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan bahkan itu buat kalian lebih jago dalam berbincang di depan umum atau di depan seorang, karena tim debat itu kan lawan tim debat lain, jadi kalian benar-benar harus pede berintonasi dengan gerakan dan lain-lain dengan berbicara. Jadi itu benar-benar melatih kalian untuk berbicara di depan umum, dan itu pengalaman yang berharga banget dan membantuku hingga sekarang. Terus itu baru ekstrakurikuler, itu belum OSIS. Aku juga bergabung di OSIS selama 3 tahun pelajaran, dan itu pengalaman yang berharga banget sumpah. Dulu SMP aku kayak maki-maki OSIS babu sekolah, tapi SMA aku gabung OSIS terus langsung mind blowing. Aku benar-benar belajar berbagai hal tentang kerjasama dan berorganisasi di tingkat tertinggi itu kayak kalian bisa belajar banyak banget, dan
kalian ngerasain apa yang dirasain OSIS, kalian ngatur acara sendiri, ngelakuin hal sendiri, terus drama OSIS, pokoknya banyak hal-hal lain. Dan OSIS itu memaksakan kalian untuk bersosialisasi, karena kalau kalian gak bersosialisasi itu kan OSIS, itu kalian gak bisa jadi OSIS. Kalau kalian gak bersosialisasi, berbicara dengan siswa-siswa lain yang beda jurusan dan lain-lain, beda angkatan, pokoknya menarik banget. OSIS itu pengalaman yang berharga banget. Dan kalau kalian masih di bangku SMA, aku juga saranin kalian ikut OSIS, karena itu bakal benar-benar membantu dalam pembentukan diri kalian. Selama kelas 11 aku juga ngelakuin beberapa bisnis atau startup dengan teman-teman, dan jujur aja banyak yang gagal tapi juga banyak yang sukses. Salah satunya desain. Jadi desain kaos, aku jual gelang di sekolah tetangga dan hal-hal lain. Kalau kalian coba bisnis dari kecil itu, kalian bisa tahu kalian sebenarnya suka ngebisnis atau enggak, kalian lebih tertarik pada dunia menjual atau membuat. Dan aku ternyata lebih tertarik pada dunia menjual, karena aku ngedesain tapi aku juga menjual. Ternyata bagian menjualnya tuh seru juga, harus bekerja sama, berkomunikasi dan hal-hal lain. Pelajaran bisnis gak sekedar latih kalian untuk bekerja di hari-hari mendatang, tapi sekalian juga membangun koneksi yang banyak banget dengan sekolah tetangga, dan kalian juga membangun sebuah network yang berharga banget. Sekaligus kalian juga menghasilkan uang jajan tambahan. Nah, jadi prosesku menemukan jati diri dan self-awareness itu ikut ekstrakurikuler yang memaksaku untuk keluar dari zona nyaman, ikut organisasi OSIS dan FKPO untuk bersosialisasi dan berorganisasi, dan juga belajar bisnis dan menemukan passion sejak SMA. Itu membantu banget, tapi itu baru bagian kecil dari situ, dan itu baru separuh dari situ. Separuh lainnya itu jujur aja aku rada malu, tapi terus SMA tuh aku penasaran, aku pengen pacaran. Nah, dari situ aku belajar cara berbicara dengan perempuan, cara berpikir sebagai seorang alpha male, terus belajar psikologi perempuan dan bersosialisasi. Dan itu benar-benar berguna karena aku belajar di situ, terus aku praktekin dalam ekstrakurikuler dan hal-hal lain, dan ternyata benar-benar ada dampak psikologisnya, terus body language. Terus dari situ juga aku belajar fashion, aku menemukan channel-channel di YouTube yang benar-benar membantu di situ. Pokoknya aku belajar dari situ, terus cara berpakaian dan lain-lain, fashion aku belajar dari situ. Dan itu benar-benar hal yang paling berpengaruh di aku tuh itu, belajar dari YouTube psikologi dan fashion. Itu benar-benar paling berpengaruh ke aku dalam hal yang bersosialisasi, mencari pacar, terus menemukan diri sendiri, terus berbisnis. Semuanya dipengaruhi oleh kedua aspek itu, psikologi dan fashion. Dan itu benar-benar hal yang mendorongku hingga sekarang untuk berkonten di YouTube, karena YouTube ini berfokus pada fashion dan self development. Dan ya itulah, nanti aku taruh beberapa channel yang aku tonton di link deskripsi, siapa tahu kalian juga ingin mempelajari hal-hal tersebut, topik-topik tersebut. Dan menurutku itu penting banget buat kalian, terutama bagi para cowok, untuk benar-benar berkembang di dunia sosial, dunia relationship, dan dunia kerja secara keseluruhan. Dan kalau aku pikir-pikir benar-benar aneh gitu, soalnya aku menemukan jati diri dan self awareness itu awalnya tuh cuma sarana untuk mendekatkan cewek, tapi malah sekarang jadinya benar-benar sadar sama diri sendiri, cinta sama diri sendiri, benar-benar paham sama diri sendiri, benar-benar terus berkarya dan hal-hal lain, sampai buka channel YouTube kayak gini. Pokoknya semuanya itu kayak gila gitu. Nah, hal terakhir yang berdampak besar pada prosesku menemukan jati diri dan self awareness adalah sosial media. Pokoknya apa yang aku follow di sosial media itu benar-benar berpengaruh ke aku, dan aku sadar akan hal itu karena aku udah mulai self aware tentang apa yang aku konsumsi. Jadi yang aku follow di YouTube dan Instagram tuh benar-benar aku manfaatkan, biar tiap kali aku bukannya aku buang-buang waktu, bukannya aku merasa down karena lihat teman-temanku pamer, tapi aku merasa bersemangat karena apa yang muncul di HP ku dan di laptopku tuh hal-hal yang berguna buat aku untuk self developmentku. Jadi tiap kali aku buka sosial media, aku makin berkembang. Dan itu wow, pokoknya aku saranin banget kalian juga ngelakuin hal yang sama, dimana kalian mengoptimisasi sosial media kalian untuk perkembangan kalian. Karena kita kan di masa modern ini, terutama sejak aku ada wifi di awal kelas 12, itu aku menghabiskan sebagian besar waktuku tuh di depan laptop dan di depan HP. Dan karena ini kuarantin 2020, kalian yang nonton di balik layar pasti menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi di depan layar dan di depan HP. Nah, daripada kalian menggunakan waktu yang banyak itu
untuk merasa down dan merasa dan membuang-buang waktu, mending kalian manfaatin bener apa yang kalian tonton. Nanti aku juga taruh link deskripsi tentang Instagram yang aku follow dan bener-bener berpengaruh banget ke aku. Salah satunya Gary V, dan aku pokoknya aku bersyukur banget udah nemu orang itu di Instagram, dan semua video yang dia post di YouTube ataupun di Instagram bener-bener berpengaruh ke aku yang sekarang, terutama akhir-akhir ini. Jadi nanti aku taruh di deskripsi dan kalian cek sendiri apakah sesuai dengan kalian. Dan itulah prosesku secara garis besar tentang perjalananku selama kelas 11 dalam menemukan jati diri dan self awareness. Aku ikut ekstrakurikuler, aku ikut OSIS, aku buat bisnis, aku belajar tentang hal-hal yang menurutku menarik banget dan tentang self development. Dan yang terakhir, aku manfaatin sosial media untuk perkembanganku. 5 hal tersebut menghasilkan aku yang sekarang, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga 5 poin tersebut juga dapat berguna bagi kalian yang menonton video ini. Nah, itu prosesnya. Tapi tentu aja dalam proses tersebut ada beberapa hambatan. Salah satu hambatannya itu haters. Haters itu bakal ada, dan setelah kalian self-aware dan menemukan jati diri, itu kalian benar-benar bakal sadar betapa banyak orang yang sebenarnya tuh hate sama kalian. Karena kalau kalian berusaha menjadi lebih baik, itu benar-benar kelihatan dampaknya, dan itu bakal membuat orang itu gak nyaman karena mereka kayak semacam iri gitu loh. Mereka juga pengen kayak gitu tapi mereka nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan yang mereka temukan adalah dengan membenci kalian, dengan membawa kalian turun. Dan itu benar-benar aku rasain. Sebenarnya kayaknya aku bakal buat video khusus tentang cara melawan haters, tapi secara singkat aku mau jelaskan bahwa proses tersebut itu bakal banyak banget haters dalam perjalanan kalian menemukan self-aware dan jati diri. Jadi kalian harus kuat, dan aku yakin kalian bisa. Hambatan lainnya yaitu kewarganegaraanku, karena aku sering pindah-pindah dan aku kesulitan menyesuaikan diri dan bersosialisasi. Ya pokoknya itu menghambat banget, karena aku juga dipandang berbeda. Oh alah, kamu blasteran, alah kamu pastilah dapet cewek, pastilah dapet ini, kamu kan bule, kamu kan pinter, kamu kan bukan ini. Tapi enggak, menurutku emang bener ada sebuah privilege di situ. Tapi privilege tersebut kadang juga jadi kutukan, karena aku dibully juga karena aku WNA dan aku dianggap ini itu. Jadi kalau kalian pun sebenarnya punya bakat, kalian cantik, kalian punya kepintaran, ataupun kalian nggak punya, itu pun nggak apa-apa. Karena menurutku yang penting dalam menemukan jati diri dan self awareness adalah keinginan untuk berkembang dan mindset yang kuat. Dan itulah paham yang ingin ku buat tumbuh di channel ini, sebuah tempat di mana kalian bisa merasa nyaman dan terus bersemangat untuk berkembang apapun kekurangan kalian dan hambatan kalian. Hambatan lain yaitu orang tua, dan jujur aja sampai sekarang aku masih merasa terhambat oleh orang tua. Bahkan aku ngerekam video ini tuh di kamar, pintunya ditutup dan orang tua lagi pergi. Jadi emang aku sampai sekarang pun masih kesulitan untuk berekspresi diri. Kalau ada orang, merupakan halangan, hambatan yang hingga kini aku perjuangkan, hingga kini aku berusaha melawan ini. Karena orang tua itu rada susah, karena mereka kadang kurang paham sama cara pikir kita, dan itu oke, itu nggak apa-apa. Dan seperti yang Gary V sendiri, inspirator yang aku ceritakan tadi, menekankan untuk mengembangkan empati, di mana kalian bisa mempelajari dan memahami sudut pandang orang tua kalian. Mereka tumbuh di generasi berbeda dan tentunya semuanya berbeda. Jadi mungkin aku juga bakal buat video tentang itu, tentang cara melawan orang tua, malah jadi anak durhaka, tutorial jadi anak durhaka. Bukan tentang cara menghadapi orang tua, tapi aku sendiri belum bisa menghadapi orang tua, jadi aku belum bisa nge-share dengan kalian tentang hal tersebut, karena aku juga masih belajar di situ. Nah, itu tadi hambatan-hambatan dan kekurangan yang bakal kalian hadapi selama proses kalian menemukan jati diri kalian dan mengembangkan self awareness. Tapi hambatan dan kekurangan tersebut itu nggak ada apa-apanya dibanding hasil yang kalian dapatkan setelah menemukan jati diri kalian dan
self awareness tersebut, karena dampak positifnya tuh pokoknya banyak banget, aku nggak bisa jelasin. Pokoknya kalian bakal pede, percaya diri, itu mantep banget. Pede itu pokoknya kayak kekuatan super gitu loh. Kalian bisa ngomong di depan umum, kalian bisa kayak berkenalan dengan orang asing, kalian gak grogi ngomong sama cewek, kalian berani berpakaian, kalian berani berpendapat, kalian gak takut menyinggung perasaan. Pokoknya itu pede itu kayak super power. Itu keren banget dan benar-benar bisa kalian dapatkan setelah kalian tahu tentang diri kalian. Karena ada juga tipe pede di mana kamu pede tapi sekedar bagian luarnya aja, bagian dalamnya tuh kamu insecure dan hal-hal lain. Dan itu bukan pede yang aku maksud di sini. Pede yang aku dapatkan setelah menemukan jati diri itu pede yang murni, benar-benar percaya sama diri kalian. Terus kalian juga mengembangkan sebuah empati. Jadi kalian benar-benar paham tentang diri kalian. Kalian tahu kenapa kalian nggak menyukai A dan B, dan karena itu kalian bisa berempati terhadap A dan B. Kalian bisa berempati dengan orang yang suka dengan A dan B. Pokoknya kalian benar-benar bisa memahami sudut pandang di luar sudut pandang kalian, karena kalian emang udah paham akarnya sudut pandang kalian. Gak tahu sih kalian paham atau enggak, pokoknya karena kalian paham diri kalian sendiri, kalian bisa memahami orang lain. Nah itu yang aku maksud. Kalian juga bakal ngembangin patience dan grateful. Kalian juga bakal mengembangkan sifat bersyukur dan bersabar, karena kalian udah paham diri kalian sendiri. Kalian benar-benar merasakan betapa besarnya anugerah yang diberikan Tuhan sehingga kalian bisa hidup. Kalian benar-benar bersyukur akan hal itu, dan kalian sadar bahwa kalian itu, sebagian besar yang nonton di sini masih muda, jadi kalian masih punya waktu yang banyak. Dan kalau kalian paham itu, kalian lebih enjoy dalam membuat pilihan. Kayak kalian nggak merasa tertekan lagi dalam membuat pilihan, kalian nggak takut lagi mengambil resiko dan hal-hal lain, dan menyinggung perasaan orang dan hal-hal lain, karena kalian sabar gitu loh. Apa yang derita yang kalian alami itu pasti bakal berlalu, dan semua itu proses, dan kalian udah memahami hal itu. Dan bagiku secara pribadi, salah satu dampak besar dari salah satu dampak dari menemukan jati diri dan mengembangkan self awareness itu adalah aku jadi paham kalau aku suka ngonten, dan aku jadi percaya diri untuk ngonten di YouTube, di Instagram, di Pinterest, di TikTok, platform sosial media, karena aku benar-benar enjoy hal tersebut. Aku udah menemukan hal yang membuatku senang, dan aku nggak takut dihujat, aku nggak takut orang datang nemu channel YouTubeku terus bilang alah yang nonton cuma 6 orang, 4 orang. Aku berdoa amat, karena aku benar-benar enjoy membuat konten. Aku sabar, dan aku tahu bahwa aku pasti bisa gitu. Udah kebangun sebuah kepercayaan diri yang mendalam di situ. So, begitulah pengalaman pribadiku dalam menemukan jati diriku dan membangun sebuah self awareness. Dan aku benar-benar berharap itu berguna buat kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian mau curhat, kalian ada saran, kalian ada apapun, pokoknya kalian bisa taruh di komen atau DM aku di Instagram. Dan ya, itulah episode pertama XP Hunter. Semoga kalian suka playlist ini. Di playlist ini aku benar-benar ingin 100% transparan, dan fokus dari playlist ini adalah membantu kalian melalui pengalaman pribadiku. Dan aku benar-benar sadar bahwa cara yang berhasil buat aku nggak pasti berhasil di kalian, tapi aku yakin kalian tetap bisa mengambil value dari video ini. So ya, jangan lupa like dan subscribe jika kalian mau menonton lebih banyak video seperti ini, dan ya share lah ke teman kalian kalau kalian merasa bahwa itu dapat berguna bagi orang tersebut. Terima kasih udah nonton, dan bye.